Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai proses mekanokemikal pada gelas keramik forming. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu dari kelompok kami, kelompok 3 yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ubaid Afan. Saya Jeremy Bayu Nusantara. Halo, saya Muhammad Rizal Zulkarnain. Kemudian saya Muhammad Razik Mutakin. Kemudian saya Egede Putri WK Legawa. Saya Katsumi Muhammad Izzuddin. Dan saya Tegar. Baik, pertama-tama pengertian dari mekanokemikal itu sendiri. Mekanokemikal adalah proses inisiasi reaksi kimia oleh fenomena mekanik. Dengan demikian, mekanokemikal merupakan cara untuk menyebabkan reaksi kimia melengkapi reaksi termal dalam cairan, fotokimia, dan elektrokimia. Mekanokimia konvensional berfokus pada transformasi ikatan kovalen dengan gaya mekanik. Lalu, dari gelas keramik itu sendiri, material keramik yang diproduksi dengan mengkonversi gelas ke struktur polikristalin melalui heat treatment. Lalu yang kedua, dari segi ukuran butiran tersebut berkisar antara 0,1 sampai 1 mikrometer, membuat campuran ini lebih kuat dari gelas lainnya. Lalu, struktur kristalnya umumnya berwarna abu-abu dan putih. Untuk dari keunggulan gelas keramik sendiri, yang pertama, efisiensi proses saat kondisi glasi, yang kedua, ukuran yang akurat dan presisi, dan yang ketiga, sifat fisik dan mekanik yang lebih baik, atau dalam artian lebih kuat dari gelas, tidak ada porosity, koefisien Mohs panas rendah, tahan terhadap thermal shock untuk peralatan masak, dapat digunakan sebagai exchanger ataupun komputer memory disk. Kemudian ada material glass. Yang pertama kandungan utamanya yaitu silika atau SiO2 didapat dari butiran mineral pada batuan pasir dan pasir silika. Secara alami, butiran bermuatan kristal, tetapi ketika melebur dan dingin berbentuk silika vitreous. Silika glass memiliki koefisien Mohs panas sangat rendah, sehingga sangat tahan terhadap thermal shock. Digunakan sebagai tabung glass slab. Yang ketiga, fungsi material tambahan. Pertama, sebagai flux selama pemanasan, menambah cair molten glass selama proses, mencegah kristalisasi dari bentuk dasar gelas, mengurangi muai panas pada produk jadi, meningkatkan daya tahan kimia terhadap keasaman atau air, menambah warna pada gelas, mengubah tingkat pemantulan untuk aplikasi optik, misalnya lensa. Kemudian ada persiapan dan peleburan bahan baku atau raw materials preparation and melting. Yang pertama, material yang utamanya glass, yaitu silika atau SiO2 didapat dari batuan alami di pasir. Kemudian dibersihkan dari material yang tercampur seperti tanah liat dan mineral yang menjadi penyebab timbulnya warna yang tidak diinginkan. 3. Material pasir diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir 0,1 sampai 0,6 mm. 4. Material tambahan pada gelas seperti soda ash atau Na2O, limestone atau CaO, aluminium oksida, potasium atau K2O, kadang juga ditambahkan gelas daur ulang. Kemudian ada peleburan gelas. Peleburan gelas terjadi di temperatur 1500 derajat sampai 1600 derajat Celcius atau 2700 derajat Fahrenheit sampai 2900 derajat Fahrenheit. Siklus peleburan memerlukan 24 sampai 48 jam agar semua butiran pasir menjadi cair. Cairan gelas tersaring, pendinginan hingga pada temperatur kerja, tergantung kekentalan yang diperlukan untuk pembentukannya. Lalu ada proses pembentukan gelas. Berdasarkan jenis produk, proses pembentukan gelas terbagi menjadi 3. Di antaranya proses diskrit untuk produk per unit seperti botol, bola, lampu, dan lain-lain. Proses kontinu untuk gelas rata seperti lembaran atau plat gelas, jendela, tabung, led, dan lampu. Proses pembuatan fiber seperti komposit, fiberglass, fiber optik, dan lain-lain.
Selanjutnya ada proses produk per unit atau shaping of pieceware. Pada tahap shaping of pieceware terdapat dua proses. Yang pertama casting, yaitu penuangan cairan gelas ke dalam mold dan didinginkan dengan sangat perlahan. Untuk finishing, dapat dilakukan proses lapping dan polishing. Proses ini jarang digunakan karena berisiko terjadinya internal stresses, retak, dan kental. Untuk lensa kecil, umumnya digunakan proses pressing. Untuk proses pressing sendiri adalah proses yang digunakan secara luas untuk produk massal. Misalnya seperti piring, lensa headlight, kaca muka tabung TV atau monitor, dan lain-lain yang relatif berbentuk rata. Untuk proses pressing dapat dilihat pada gambar. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah proses continue atau juga bisa disebut juga sebagai shaping of flat and tubular glass. Yang dimana drawing of flat glass itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah proses for cold, yang dimana menggunakan dies dari fire clay, cooler terletak sedikit di atas, debiteus dan gelas datar didorong ke atas oleh roller. Lalu yang berikutnya adalah proses cold burn, yang menggunakan beberapa roller sebagai pembentuk dan pengarah ketika gelas masih plastis sehingga dapat didinginkan dengan posisi horizontal. Kedua proses definishing dengan grinding dan polishing untuk menghilangkan bekas potongan dan memastikan permukaan rata dan halus. Berikutnya, pembentukan fiberglass atau forming of glass fibers. Produk fiberglass terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah serat gelas untuk thermal insulation, acoustical insulation, dan saringan udara berbentuk seperti wool yang berselat. Lalu yang berikutnya adalah filamen kontinu berbentuk fiber reinforced plastik, benang tekstil, dan fiber optik. Yang dimana metode produksinya menggunakan centrifugal spraying, yang dimana untuk pembuatan glass wool, cairan gelas mengalir ke penampang putar dengan banyak celah di sekelilingnya. Gaya sentrifugal menyebabkan gelas mengalir melalui lubang untuk menjadi serat massal sebagai material isolasi termal dan akustik. Kemudian ada heat treatment dan end finishing. Yang pertama itu ada annealing. Berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan tegangan dalam yang umumnya terjadi pada gelas setelah forming. Annealing berupa pemanasan gelas ke temperatur yang diinginkan, sekitar 500 derajat Celcius. Didiamkan beberapa saat untuk menghilangkan tegangan dan gradien temperatur, serta secara perlahan didinginkan hingga temperatur ruangan. Lama proses annealing tergantung ketebalan gelas. Annealing pada pabrik gelas modern menggunakan tungku seperti lorong, disebut layers, di mana produk mengalir perlahan melalui hot chamber di atas conveyor. Tempering, sehingga produknya itu disebut tempered glass, juga berfungsi untuk menghilangkan internal stress. Prosesnya dengan memanaskan gelas pada temperatur di atas annealing hingga kondisi plastis. Kemudian diikuti quenching permukaan menggunakan udara bertekanan. Ketika permukaan dingin, mereka akan mengeras pada satu sisi dalam masih plastis. Ketika sisi dalam berangsur dingin, maka permukaan luar yang keras tertekan, sehingga gelas lebih tahan terhadap tegangan tekan, kompresif stress, daripada tegangan tarik atau tensile stress. Contoh aplikasi untuk jendela gedung tinggi dan pintu kaca. Kaca depan mobil menggunakan annealing glass 2 lembar berpenyekat polimer transparan. Kemudian finishing menggunakan grinding, polishing untuk hasil proses drawing, rolling, pressing, dan rolling. Cutting untuk hasil proses kontinu. Selanjutnya dari glass ceramic forming tentunya ada pertimbangan desain produknya sendiri. Untuk yang pertama sendiri itu ada glass transparan, cocok untuk alat transfer penerangan, kaca pembesar, dan alat optik. Selanjutnya ada glass lebih tahan terhadap tekanan daripada tarikan. Yang ketiga itu ada glass getas atau rapuh. Dia mudah patah, tidak tahan beban kejut atau tegangan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada glass sendiri itu memiliki koefisien muai panas yang rendah sehingga relatif tahan terhadap thermal shock atau perubahan temperatur. Selanjutnya ada sisi luar dan dalam sudut pada glass adalah titik potensial konsentrasi tegangan. Dan terakhir itu ada bentuk ulir dapat dibuat dengan press and blow, tetapi bentuk ulir terlihat kasar. Untuk dari produk glassnya sendiri itu ada window glass, itu contohnya ada kaca jendela.
Lalu ada containers, itu ada contohnya ada botol, like glass contohnya ada bola lampu, gelas minum. Selanjutnya ada laboratory glassware, itu contohnya ada tabung glass, pipet, dan preparat. Dan yang kelima itu ada glass fibers, contohnya itu ada plastic fiber glass, insulation wall, dan fiber optik. Dan yang terakhir itu ada optical glasses, contohnya itu lensa kacamata, kamera, dan mikroskop. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is not enough.